Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lugde Prasiska Jani, NIM 2201010751, jurusan Manajemen Data dan Informatika. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai sistem database. Untuk penjelasannya secara rinci, silakan simak video ini. Sistem database. Basis data terdiri dari dua kata, yaitu basis dan data. Data merupakan representasi dari fakta dunia yang mewakili suatu objek yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, dan kombinasinya. Sedangkan basis merupakan markas atau tempat berkumpul atau tempat bersarang atau gudang. Oleh karena itu, dapat saya simpulkan basis data merupakan kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersamaan sedemikian rupa dan tanpa pengulangan yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Basis data dan lemari arsip memiliki prinsip kerja dan tujuan yang sama. Prinsipnya yakni pengaturan data atau arsip, tujuan utamanya yakni kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan kembali data atau arsip. Tujuan pemanfaatan basis data yang pertama, kecepatan dan kemudahan. Yang kedua, efisiensi ruang penyimpanan. Yang ketiga, keakuratan. Yang keempat, ketersediaan. Yang kelima, kelengkapan. Yang keenam, keamanan. Yang ketujuh, kebersamaan. Pemakaian basis data. Secara umum, seluruh sistem dalam kehidupan bisa menggunakan konsep basis data dalam pengelolaan informasi, karena semua sistem tersebut tak bisa lepas dari fakta. Contoh bidang fungsional yang memanfaatkan basis data dalam hal efisiensi yaitu kepegawaian untuk berbagai perusahaan yang memiliki banyak pegawai, pergudangan untuk perusahaan manufaktur, grosir, apotek, dan lain-lain, akuntansi untuk berbagai perusahaan. Bentuk perusahaan yang memanfaatkan basis data yaitu perbankan, pendidikan atau sekolah, rumah sakit, telekomunikasi. Konsep sistem basis data. Sistem merupakan sebuah tatanan atau keterpaduan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional atau dengan suatu fungsi atau tugas tertentu yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses atau pekerjaan tertentu. Komponen sistem basis data. Yang pertama, hardware. Hardware biasanya berupa perangkat komputer standar, media penyimpanan sekunder, dan media komunikasi untuk sistem jaringan. Yang kedua, operasi sistem, yakni merupakan perangkat lunak yang memfungsikan, mengendalikan seluruh sumber daya dan melakukan operasi dasar dalam sistem komputer. Yang ketiga, database. Database yakni basis data yang mewakili sistem tertentu untuk dikelola. DBMS atau Database Management System, perangkat lunak yang digunakan untuk pengelolaan basis data. User merupakan orang-orang yang berinteraksi dengan sistem basis data melalui merencanakan sampai yang menggunakan di tingkat akhir. Optional software merupakan perangkat lunak lengkap yang mendukung yang bersifat opsional. Bahasa basis data merupakan bahasa yang digunakan oleh user untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan DBMS yang bersangkutan, misalnya SQL, DBase, SQL, dan lain sebagainya. Bahasa basis data dipilah ke dalam dua bentuk, yakni yang pertama, Data Definition Language atau DDL. Dengan bahasa ini, kita dapat membuat tabel baru, membentuk indeks, mengubah tabel, menentukan struktur penyimpanan tabel, dan lain sebagainya. Yang kedua, terdapat Data Manipulation Language atau DML, berguna untuk melakukan manipulasi dan pengambilan data pada suatu basis data. Struktur sistem keseluruhan. Sebuah DBMS umumnya memiliki sejumlah komponen fungsional atau modul, yaitu yang pertama, file manager, pengelolaan alokasi ruang dan struktur data yang dipakai untuk mempresentasikan informasi yang disimpan dalam disk. Yang kedua, database manager, menyediakan interface antara data low level yang ada di basis data dengan program, aplikasi, dan query yang diberikan ke sistem. Yang ketiga, query processor, yaitu menerjemahkan perintah-perintah query language ke perintah low level yang dimengerti oleh database manager, juga membuat query yang dibuat oleh user menjadi lebih efektif. Yang keempat, DML
DML pros DML precompiler, yaitu mengkonvert perintah DML dan berinteraksi dengan query processor. Yang kelima, DDL compiler, yaitu mengkonvert perintah-perintah DDL ke sekumpulan tabel yang mengandung metadata atau data yang berdeskripsikan data sesungguhnya. Model relasional basis data atau RDBMS merupakan model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antara data-data tersebut. Setiap data memiliki sejumlah kolom, di mana setiap kolom memiliki nama yang unik untuk disebut file. Setiap file akan didefinisikan tipe dan panjang filenya, kumpulan file, hingga membentuk suatu entity yang unik disebut record. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan para Mas Santi. Om Santi.